Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri koordinator, para wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno. Yang hadir selaku tuan rumah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Menteri Keuangan, Saudara Sri Mulyani Indrawati. Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Brian Yuliarto. Menteri Kebudayaan, Dr. Fadlizon. Menteri Bappenas, Profesor Dr. Rahmat Pambudi. Sekretaris Kabinet, Saudara Teddy Indra Wijaya. Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kepala Staf Kepresidenan, Pimpinan Komisi 10 DPR RI, hadir Saudari Hetifah Saifudian, fraksi Golkar, Saudari Himatul Aliyah, fraksi Gerindra, Saudara Mahfudz Abdurrahman, fraksi PKS, saudara-saudara sekalian, para kepala daerah, wali kota, Bupati Purbalingga, Bupati Kudus, Bupati Temanggung, jajaran pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para kepala dinas, serta hadirin tamu undangan yang saya hormati. Juga terutama para guru di berbagai daerah di Indonesia yang hadir langsung dan yang menyaksikan melalui tayangan video conference. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, atas segala karunia dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Cara yang sangat penting, mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sungguh satu kehormatan. Saya diundang hari ini, saya sempat hadir di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ini juga gedung juga yang dihuni oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Menteri Kebudayaan. Jadi saya merasa selalu tergerak untuk hadir pada acara-acara yang menyangkut masalah pendidikan. Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju
keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Karena untuk menjadi sejahtera dan menjadi makmur, warga negara, rakyat itu harus bisa menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai industri. Karena itu, setiap negara dan setiap bangsa yang sungguh-sungguh mengerti strategi dan jalan menuju kemakmuran pasti menempatkan pendidikan di tempat yang teratas. Dan itulah menjadi keputusan bangsa Indonesia. Kita dalam APBN kita, dalam anggaran pembiayaan dan belanja nasional kita, pendidikan menempatkan tempat yang teratas. Di banyak negara, pendidikan tidak menempatkan tempat yang teratas. Banyak negara karena merasa terancam, karena masalah geopolitik, karena merasa persaingan keras dengan bangsa-bangsa lain, justru menempatkan pertahanan di posisi paling atas dalam APBN. Itu Amerika Serikat, India, pertahanan nomor 1. Yang menarik, India, negara yang bisa dikatakan menghadapi masalah-masalah berat seperti kita. Jumlah penduduk yang sangat besar. Mereka menempatkan pertahanan yang paling atas. Mungkin karena mereka menghadapi banyak ancaman. Menarik kalau kita lihat India. Yang kedua dalam APBN mereka adalah makan bergizi untuk rakyatnya. Yang kedua, baru pendidikan dan sebagainya. Kita menempatkan pendidikan di paling atas. Kita mengerti dan sadar tantangan yang kita hadapi tidak ringan, ya. Kita terus terang saja, jangan kita tidak berani bicara apa adanya. Tantangan paling besar menurut saya bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan.